close till I get up. Time is inisiasi yang harus kita cepat mainkan untuk membantu teman-teman UKM di sana, yaitu pendampingan UKM dengan memperkenalkan pembayaran digital serta delivery digital, Pak. Jadi kita punya mainan kecil nih di relawan TIK yang mudah-mudahan teman-teman Ternate bisa manfaatkan, Pak. Nanti akan kita share di sini. Mohon izinnya Pak Adamis untuk menghadap teman-teman di sana. Iya, silakan Pak. Mas Eko yang di Ternate, kita ajak gabung di sini kan? Datang nggak ya hari ini ya? Kita juga sudah mulai Pak dengan teman-teman Telkom menginisiasi untuk pasar digital di sana. Dengan teman-teman apa ya namanya, lupa saya. Apa ya namanya kok yang asosiasinya. Jadi ada teman-teman yang memang konsen ke teman-teman UKM. Nanti kita share ke Bapak. Di sini juga ada Bu Manik dari Kim. Selamat datang Ibu. Oke, siap. Ibu Manik ya Bang. Nanti teman-teman Kim Ternate juga bisa gabung nih Bu. Kita bisa sama-sama menghadap ke Pak Damis nih. Ibu Manik sudah silakan. Relawan TIK. Ibu Manik sudah diaktifkan tadi Bang. Oh silakan iya. Bu Manik. Selamat pagi. Terima kasih Mas Fajar. Saya penggembira Pak Damis, mohon izin Bapak gitu. Dari kelompok informasi masyarakat Nusantara. Ini bundanya Kim nih, bundanya Kim Indonesia. Siap. Cakep sekali Mas Eko hari ini kita. Iya, betul Bang. Jadi mitra-mitranya Pak Damis kumpul semua ini. Iya. Ya. Saya kemarin nggak sempat sama-sama karena ada acara keluarga, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa gabung kemarin. Baik Bapak Ibu, saya mohon waktunya sebentar untuk memberikan sedikit preview untuk kegiatan kita kali ini. Terima kasih sudah datang dan bergabung bersama kita. Ini beberapa peserta lain sudah posisi on the way karena progresnya kalau di Indonesia bagian tengah ini masih sholat zuhur, Indonesia bagian barat ini masih jam 11 lebih, kemudian Indonesia bagian di timur, khususnya di Ternate ini sudah masuk di 15 sudah selesai sholat ya. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya kurang lebih 1-2 menit, kami dapat sampaikan beberapa rule yang ada di meeting kita hari ini, webinar kita hari ini. Seperti halnya judulnya, webinar kita hari ini adalah temanya rada ngeri-ngeri sedap nih. New normal dan bisnis digital di Kota Ternate. Nah, di mana nanti narasumber ada kurang lebih sekitar 5 dari narasumber kita yang akan berbicara, 2 dari UMKM, yang kemudian 1 dari kepolisian yang berada di Kapolda ya, Polda Maluku Utara, yaitu Bapak Kompol Zainal. Kemudian nanti berbicara tentang seputar platform digital, baik itu pembayaran digital maupun juga marketplace yang bisa dipadukan dengan delivery. Nanti akan berbicara di 2 sesi selanjutnya. Kemudian bagi para audien yang ada, jangan lupa di acara ini ada giveaway 50.000 dari Dr. Tulio, kemudian voucher belanja 100.000 dari Gamalama Store, kemudian juga ada madu yang bisa membuat imun kita menjadi meningkat, ini dari HK Store untuk 2 orang. Kemudian sudah hadir di tengah-tengah kita juga untuk acara kita hari ini moderator yang keren-keren. Yang pertama saya bersapa Pak Damis Basir, terima kasih Bapak Kabid sudah bergabung bersama kami. Kemudian Bapak Jalil Jayadi dari Divisi Tekno Sosialism dari Zona IT Ternate. Untuk menghemat waktu, Bapak Jalil bagaimana bisa dites suara dan gambar dulu?
Silakan Pak Jalil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena Pak Jalil sudah oke, sudah berkumpul semua narasumber kita, kemudian moderator sudah ada semua. Silakan Bapak Jalil untuk menghemat waktu, kami persilakan, mohon langsung sudah dimulai. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin masih kurang satu pembicaranya itu dari Kompol Zainal. Ya. Nanti dalam berjalannya waktu mungkin nanti bakalan ikut bergabung dengan kita di sini. Saya sapa dulu, di sini sudah ada narasumber kita Pak Muhammad Sujudi Musyawaratullah. Kemudian ada Ibu Rahmawati. Kemudian ada Pak Eko Prasetya dan juga di ketik ada Pak Fajar. Nah, kemudian untuk memulai wacana kita hari ini mungkin akan ada pengarahan khusus dari Pak Damis terkait apa saja dan siapa saja yang akan diberikan sesi dalam berbicara. Mungkin saya langsung saja ke Pak Damis mungkin ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan narasumbernya oleh Pak Abdul. Kemudian sebelumnya juga kita sudah memulai dengan percakapan ringan. Jadi saya mungkin sudah dikenal ya Damis Basir dari Diskom Sandi Kota Ternate, salah satu kepala bidangnya. Bahwa hari ini kita akan bergabung dalam acara webinar dengan tema yang sudah disampaikan tadi, New Normal dan Bisnis Digital di Kota Ternate. Saya hanya memberikan sedikit gambaran bahwa Kota Ternate adalah kota yang sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Kota Ternate ini hanya dalam pendapatan daerah maupun lebih khusus GPAD hanya mengandalkan sektor perdagangan dan sektor jasa. Nah, terkait dengan kondisi sekarang, dalam kondisi pandemi ini, kita sama-sama ketahui bahwa bukan cuma Kota Ternate ya, kota-kota besar lain pun mengalami hal yang tidak kita inginkan dari segi manapun, dari segi ekonomi, dari yang lainnya. Nah, Kota Ternate juga demikian. Kita hanya mengandalkan beberapa sektor saja, sektor-sektor untuk pendapatan daerah, namun ternyata sektor-sektor itu yang paling berpengaruh dengan adanya pandemi ini, yaitu COVID-19 ini. Sehingga otomatis pendapatan asli daerah itu anjlok ya, bisa dikatakan anjlok. Karena ya memang karena yang diandalkan hanya sektor jasa dan perdagangan itu. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, saya ingin berbincang dengan narasumber yang sudah dikenalkan tadi oleh Pak Abdul.
Pak Fajar ada ya? Ya, Pak Fajar terkait dengan kondisi sekarang ini memang harus ada wacana lain untuk membantu pebisnis ya dalam kondisi new normal seperti ini. Itu dari relawan PIK Indonesia. Saya minta sedikit informasi karena sebelumnya saya sempat dengar bahwa relawan PIK di Kota Ternate, Maluku Utara itu sempat ada tapi tidak punya gaung. Iya, jadi gimana nih Pak Fajar terkait dengan relawan PIK di ini? Saya persilahkan. Siap, saya langsung jawab. Admin mohon izin ya. Siap. Mas Abdul Jalil, ya. Betul Pak, jadi memang pada waktu itu kita terbentuk awalnya untuk Ambon Bergerak awalnya. Ada hal lain nah yang kita konsenkan pada waktu itu. Kemudian kita mulai ke pendampingan masyarakat. Memang dengan ya namanya kita independen Pak ya, jadi masing-masing punya kerjaan sendiri dan kesibukan sendiri sehingga kemungkinan rekan di sana saat kemarin nggak aktif. Tapi alhamdulillah nih kita punya ada beberapa mainan yang mudah-mudahan bisa jadi income kami di sana. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk konsisten bergerak. Selain kebutuhan dasarnya juga terpenuhi. Jadi saat ini kami sudah punya mainan Pak untuk bisa kita gerakkan di Ternate. Semoga dengan ini teman-teman di Ternate bisa aktif kembali. Bukan berarti kami menyerah karena resource kami tidak ada, tapi memang ada kebutuhan dasar di rekan-rekan yang mungkin. Nah, itu mohon izin dimaklumkan karena memang kami tidak menuntut juga pemerintah untuk bisa memberikan sesuatu. Tapi kami harus memberikan sesuatu dulu sehingga nanti ini menjadi sumber kami juga Pak. Jadi mohon izin setelah ini kami akan menghadap dan insya Allah akan bisa lebih konsisten karena di masa pandemi ini pendampingan untuk UKM memang sangat dibutuhkan. Itu kira-kira Mas Eko ya. Ini loh komandannya Eko Prasetyo. Wah aku yang dioyak gitu. Itu kira-kira Pak. Iya, makasih Pak Fajar. Pak Zainal belum gabung ya? Ya, ini Pak Zainal baru aja gabung. Udah kelihatan, mungkin bisa disapa dulu. Assalamualaikum Pak Zainal.
kenal waktunya. Seperti Pak Adamis mungkin yang berkantor, waktu istirahatnya jam 12, pasti jam 12 intens pegang handphone sambil istirahat. Tapi kalau kita postingnya jam 10, nggak ada yang lihat. Jadi waktu posting pun harus dilihatin. Kemudian sebenarnya ada strategi berikutnya itu melakukan promosi. Apa sih jualan kalau sama-sama yang lain, tidak berbeda dengan apa yang menjadi ciri khas. Tapi ini dijadwalkan seperti melakukan promosi. Promosi misalkan ada barang-barang yang nggak kejual bisa dipromoin kembali. Kemudian bisa buat sale, bonus sama bundling. Kalau saya paling suka samping toko kami itu Pak ada toko aksesoris yang lain. Jadi kita bundling. Jadi kalau beli di satu bisa dapat gratis sebelah. Jadi itu namanya kolaborasi. Jadi besok-besok yang tidak kenal sebelah jadinya kenal karena diperkenalkan oleh teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi harusnya ada kolaborasi. Abdul gimana nih? Kayaknya ada kendala Pak Suyudi. Ada kendala ya? Iya. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Suyudi ada sedikit kondisi koneksi jaringan. Bapak Fajar Eri bisa diaktifkan mic-nya Pak Fajar Eri? Nah, oke. Silakan. Terima kasih Pak Kabit. Saya izin share materi ya. Ya. Silakan Bang. Host tolong diizinkan. Oke, sudah. Siap. Jadi gini Bapak, izin nih kita akan bercerita solusi apa yang teman-teman relawan TK siapkan beberapa saat ini untuk bisa mencoba menjadikan ini sebuah solusi. Mungkin bukan solusi terbaik, tapi paling enggak kita sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nah, saat ini kami juga dibantu sama teman-teman Telkom dengan produk Kris-nya. Kris adalah QR code yang memang distandarkan oleh Bank Indonesia. Nah, kita pakai platformnya Telkom nih saat ini dengan keren namanya. Kemudian kita juga sudah berkolaborasi dengan Kurorio. Tadi mungkin kendala rekan-rekan UKM adalah pengantaran. Nah, ini yang kita coba solusikan di Ternate. Bahwa kita tahu semua pada masa COVID ini Bang, ada 4 dampak besar, ada 4 pergeseran di masyarakat. Yang pertama, mereka lebih suka tinggal di rumah. Awalnya mereka diwajibkan tinggal di rumah, tapi saat ini setelah 4 bulan di rumah, mereka merasakan nyaman. Dan sekarang mereka lebih suka di rumah. Nah ini bahaya nih Pak. Berarti apa? Mereka nggak bakal ke toko, mereka nggak bakal ke warung gitu. Kalau perlu nggak pergi. Ini bahaya nih Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka sekarang sudah pada kebutuhan dasar, nggak lagi beli sepatu. Nah, lo pedagang sepatu gimana? Mereka nggak lagi beli baju. Nah, lo pedagang baju gimana? Nah, ini mereka sudah lebih pada kebutuhan dasar. Ini opportunity untuk teman-teman yang memang berjualan kebutuhan-kebutuhan dasar, gitu ya. Karena memang saat ini beli sepatu bakal apaan? Saya nggak bakal keluar dari rumah kok. Beli baju bagus untuk apa gitu. Jadi itu pergeseran kedua. Pergeseran ketiga, mereka menghindari kontak fisik. Mereka menghindari kalau perlu nggak keluar rumah dan saya tidak ketemu orang. Kalau bisa bicara jarak 1,5 meter. Karena memang protokolnya demikian. Kemudian, tapi ada hal yang juga menyenangkan adalah ada solidaritas yang muncul. Sekarang kita lebih aware kepada masyarakat kita sendiri, tetangga kita, para pedagang-pedagang yang memang berjualan kebutuhan kita tapi sekitar rumah. Nah, fenomena ini yang kita manfaatkan. Bahwa sekarang seluruh masyarakat kita di Ternate sudah memindahkan uangnya di handphone. Betul tadi Om Jalil cerita dari Gamalama ya, cerita bahwa bukan dari Gamalama itu apa? Nah, itu cerita bahwa sekarang sudah pakai digital marketing loh. Iya betul, karena apa? Seluruh masyarakat kita memindahkan uangnya di handphone. Uang yang tadinya di dompet sekarang sudah pindah ke handphone. Yang jadi masalah, siapkah kita UMKM dibeli oleh mereka yang duitnya di handphone? Apakah barang kita udah di handphone? Apakah barang kita udah di sosmed? Apakah barang kita udah di website?
Apakah barang kita dikenal sama orang? Apakah sosmed kita dilihat sama orang? Gimana caranya mamerin barang kita sehingga dibaca, dilihat, dan diminati oleh para pembeli. Sedangkan pembelinya duitnya sekarang udah di sini dan mereka nggak bakal datang ke tempat kita. Nah, ini yang coba kita solusikan. Menyiapkan tempat untuk mereka berdagang. Menyiapkan alat bayar mereka supaya mereka bisa dibeli. Karena salah satu protokol COVID adalah tidak ada pertukaran uang tunai. Jadi nggak ada nih duit kembalian, duit receh lagi nggak ada. Duit kertas lagi nggak ada. Karena diprediksi pertukaran uang tunai menjadi salah satu media penyebaran COVID. Ah iya. Jadi parno Pak, sekarang terima duit, aduh 100.000. Saya terima nggak ya? Kalau saya terima COVID nih. Tapi 100.000 loh itu. Jadi memang kita coba menyiapkan media bayarnya, cara bayarnya seperti apa. Kemudian nanti setelah dibayar, cara ngirimnya seperti apa. Nah, dua hal ini mudah-mudahan bisa kita kolaborasikan. Tempatnya untuk mereka berdagang kayak apa. Nanti kita akan cerita di sini. Nah, ini satu video yang bisa kita lihat untuk bisa lebih menerjemahkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa berdagang tetap bisa berdagang. Tapi berdagang di era normal yang sekarang adalah berdagang yang mematuhi protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, pedagangnya harus cuci tangan. Kemudian, yang kedua, harus memanfaatkan masker. Harus pakai masker. Harus pakai sarung tangan. Pembelinya harus menjaga jarak. Dan pembayarannya harus memanfaatkan pembayaran secara digital. Nah, hal-hal ini yang coba kami edukasi ke masyarakat. Teman-teman relawan TIK di seluruh Indonesia bergerak bersama untuk mengedukasi UKM, UMKM, memanfaatkan protokol ini, tetap berdagang dalam masa pandemi. Setelah barangnya dibeli, siapa yang mengantar? Kita siapkan namanya Kurorio. Nah, nanti teman-teman Kurorio akan lebih mempertajam di mana peran Kurorio setelah proses bisnis menggunakan platform digital ini terjadi. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Gimana caranya masyarakat bisa memanfaatkan QR? QR ini udah distandari sama Bank Indonesia Pak, bahwa KRIS diwajibkan pemanfaatannya oleh seluruh perekonomian, perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, untuk ini kami bekerja sama dengan Keren untuk menjadi resellernya Keren Pak. Kali ini teknologi ini, platform ini tanpa bayar, uang tidak dipotong sepeser pun. Jadi apabila UKM kita masang ini di depoknya, di lapaknya, kemudian ditempel, di print, ditempelkan di kaca kayak seperti yang tadi kita saksikan dalam video, kemudian ini di-share ke sosial media. Jadi ini bisa Pak di-share ke sosial media. Begitu kita download Keren, kemudian muncul QR-nya bisa dikirim ke sosial media, ke WhatsApp, ke Facebook, ke website, ke Instagram, kemanapun. Nah, kita punya 3 produk yang tidak diizinkan oleh Keren untuk kita resellerkan. Yang pertama adalah stiker. Bentuknya stiker, kertas, lembaran. Dan ini bisa ditempelkan dimanapun. Medianya seperti apa. Kemudian yang mobile. Ada di Google Play dengan nama Keren, seperti di logonya. Cari, download, isi semua formnya. Kemudian dengan itu dia akan bisa 2. Kalau dengan mobile, 2 fungsi. 1, menciptakan kode QR yang bisa dibayar oleh aplikasi apapun. BCA, OVO, GoPay, semua bisa bayar. Yang kedua adalah sambil jualan PPOB. Ternyata sambil dia nunggu dagangan kalau sepi, dia bisa menerima pembayaran PPOB. Beli token listrik, beli pulsa, bayar handphone, bayar kartu kredit, dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga, Pak Kabit, kami punya modulnya. Kita sudah dikasih mandat sama Keren untuk membawa modul API namanya, yang bisa diintegrasikan ke POS, ke EDC, atau ke aplikasi mobilenya startup untuk menciptakan kode QR. Ada 3, stiker, mobile, dan API. Termasuk dengan Kurorio. Sekarang sedang proses integrasi, sehingga nanti di Kurorio ada kode QR yang bisa langsung di-scan. Pak, bayarnya berapa? Saya ngambil barang dari, saya minta dianterin barang dari pasar tradisional A
ke rumah saya, bayarnya berapa? Oh, jaraknya 4 kilo baru tambah misalnya 1.000 misalnya. Nah, 1.000-nya dimunculkan dalam bentuk QR, orangnya tidak memberikan uang tunai untuk bayaran, tapi bisa di-scan. Kira-kira seperti itu. Nah, cara daftarnya, kita punya di browser bisa diklik https://s.id/keren. Kemudian di website keren.id atau di Google Play cari Keren. Download, isi semua formnya, ikutin semua alurnya, kemudian setelah di-approve kami laporkan ke Bank Indonesia bahwa ada merchant di Ternate yang sudah punya MNID. MNID-nya kemudian diturunkan oleh peten, kemudian ini bisa di-scan oleh siapapun Pak, bahkan WeChat, Alipay. Nah, itu pun sudah bisa men-scan kita. Artinya apa? Kesempatan untuk mendatangkan pembeli jauh lebih banyak. Setelah di-scan, pembayaran masuk, ada historinya. Nah, historinya bisa kita pelajari bagaimana memunculkan histori. Setelah teman-teman download, nah nanti mereka akan tahu, oh ini historinya. Oh, udah masuk. Nah, setelah itu barang bisa dikirimkan dengan kurir. Nah, gitu Pak, kira-kira. Yang lainnya saya nanti kayak kirim ke chat, materi ini saya kirim ke chat. Jadi, ada Keren Mobile, ada Keren stiker, ada Keren modul API. Yang tiga-tiganya bisa kita manfaatkan langsung ke UKM. Untuk yang UMKM kami sarankan pakai yang stiker. Karena kadang-kala nggak punya handphone, gitu kan. Nah, sehingga harus pakai handphonenya handphone biasa, berarti pakai SMS. Kira-kira kayak gitu Pak. Kalau yang sudah UKM, sudah lebih dari 50 juta transaksinya menggunakan Keren Mobile. Kalau istilah kami, bisa di-download di Google Play. Bisa sebagai paket Keren Payment untuk pembayaran, atau untuk Keren PPUB sebagai penjual PPUB. Jualan pulsa, ya gitu Pak. Kira-kira gitu Mas. Nah gitu Pak Kabid, jadi ini solusi kami untuk bisa membantu. Bahkan Pak Kabid bisa tawarkan ini, kita diskusi dengan pariwisata. Contohnya, lu pariwisata gimana? Pariwisata dia akan ada tiket nih, tiket pariwisata. Nah di tiket pariwisata saya sambil screen share juga ya sebentar. Nah misalnya untuk kami lihatkan tiket di Lombok Pak, ini bekerja sama dengan Pemda Lombok Utara. Nah, kita insertkan aplikasi ini kepada satu perangkat, entah itu EDC, entah itu apapun. Kemudian ini menjadi alat bayar pada penyeberangan tiket Pak di Lombok Utara, di Bangsal ke Gili Trawangan, di Gili Meno, Gili Air. Nah, kita sudah punya API-nya. Tinggal pakai begitu nanti Bapak butuh. Saya butuh ini untuk waterboom. Tes dulu ya. Oke, kita tes Pak. Kita nggak ngomong bisnis nih. Kita ngomongnya tentang bagaimana masyarakat tetap bisa mendapatkan hiburan dengan tetap kita mematuhi protokol COVID. Nah, ini untuk di vending machine. Nah, ini untuk tiket Pak. Kita bisa buatkan tiket on street. Jadi untuk tiket on street itu kita memanfaatkan juga perangkat. Kita bisa mencatat masuknya mobil, keluarnya mobil, kemudian durasinya berapa dikali dengan tarifnya, kemudian kita manfaatkan QR-nya, kemudian QR ini di-scan dan pembayaran selesai masuk. Segampang itu Pak. Artinya apa? Inovasi atas QR payment biar kami yang urus. Nah tinggal kami harus kemana, sehingga Bapak sebagai penyedia teknologi pemerintahan nih kan, nah kami sebagai mitra, kami akan siapkan ini. Kami janji Pak untuk itu. Nah, ini untuk pembayaran di gas Bontang, bahkan berlangganan gas di Bontang pun sudah memanfaatkan QR di sini. Mereka sudah memanfaatkan QR sebagai alat bayar, solusi alternatif pembayaran selain pembayaran yang lainnya. Ada pembayaran dengan kris yang menggunakan kira-kira gitu Pak. Nah, ini untuk pasar tradisional Pak. Nah, jadi ini untuk membayar retribusi pasarnya, kemudian juga untuk alat pembayaran di dalam pasar tradisionalnya, Pak. Kira-kira gitu, Bapak. Jadi solusi ini hanya untuk pembayarannya aja nih. Nah, setelah barangnya dibayar, yang ngantar siapa? Kururio. Ayo Mas Nusron, siapa yang cerita Kururio? Sampaikan ke Pak Kabid, supaya Pak Kabid lengkap informasinya. Silakan. Iya benar ini.
Jadi Kururio ini bisa menjadi solusi ya, Betul, Pak. solusi alternatif dalam berbisnis digital dalam kondisi yang seperti ini ya. Betul. Ya. Mungkin Mas Eko bisa cerita dikit tentang Kururio? Silakan Pak. Mas Eko, Oke, silakan. siap. Mungkin saya izin Pak untuk menyampaikan materi kami seputar Kururio. Yang saya hormati Bapak, sebentar, saya lihat contekan dulu Pak ya. Aku juga Oke, udah dapet nih. Oke. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kompol Zainal, ASL sebagai Kepala Subdit 5 Tipid Cyber Polda Maluku Utara. Selamat siang Bapak Zainal. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga pengen menyapa moderator kita Pak Damis maupun Pak Jalil, kemudian pelaku KMKM yang keren-keren ini Ibu Rahma, Pak Suyudi, dan kemudian terakhir abang kami Bapak Fajar Aridianto. Nah, saya juga mau share screen ini untuk kita bareng-bareng biar diskusinya lebih mengalir. Nah, ini kurang lebih tanggal 16 Juni pada tahun 2020 ini Bapak Menteri Koperasi dan UKMKM sudah memberikan informasi yang sangat clear bagi kita semua bahwasanya diharapkan seluruh UMKM di masa pandemi ini untuk go digital atau bahasa kami adalah go online. Nah, prosesnya kenapa? Di dalam artikel ini yang kami dapat dari beberapa media, ini bahwasanya hampir 90% UMKM akan terkena imbas dari pandemi dari COVID-19 ini. Nah, itulah mengapa kami dari Kururio Indonesia hari ini mempunyai semangat bagaimana mendampingi seluruh UMKM yang berada di Indonesia. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, hari ini kami akan hadir di 4 spot kota. Tadi pagi kami sudah berada di Kota Bontang, hari ini siang kita berada di Kota Ternate. Kemudian selanjutnya setelah ke Ternate kita ke Jawa Timur, kita akan ke Blitar. Di sana juga ada sama, kita melakukan proses pendampingan UMKM webinar seperti ini. Dan yang terakhir kita akan tutup di malam hari masuk di Kabupaten Tumanggung. Nah, apa yang kami gambarkan terhadap kondisi belakangan hari ini adalah yang pertama begini Pak, saya juga banyak cerita dengan teman-teman Ternate bahwasanya itu tadi seperti cerita Ibu Rahma bahwasanya Pak dengan pandemi ini kita turun Pak gitu, gimana nggak turun, dilarang keluar rumah, stay at home. Nah, jangankan UMKM, sektor-sektor lain ini pada pingsan semuanya Pak. Nah, pertanyaannya ditangkap oleh Pak Menteri, ayo kalau mau bangkit di era seperti ini kita harus go online. Kehidupan kita hari ini tidak akan bisa kembali dengan mudah untuk kita masuk ke era yang normal seperti kemarin. Saya ulangi, kehidupan kita hari ini tidak akan kembali seperti normal seperti kemarin. Makanya pemerintah hari ini memberikan sebuah pemahaman bagi seluruh rakyat Indonesia adalah ayo kita new normal. Nah, new normalnya ini banyak batasannya Pak. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, harus ada itu. Simple sederhana dari forum kita ini, bagaimana dengan UMKM gitu kan? Sementara asumsi tidak boleh keluar rumah kalau nggak penting, itu di new normal juga tetap diberlakukan. Nah, untuk itulah kami dari teman-teman yang berada di jajaran relawan TIK Indonesia, yang kebetulan juga hari ini kami mengawal di bagian program untuk membentuk atau membuat sebuah aplikasi atau sebuah platform digital sesuai dengan tema kita hari ini, new normal dan bisnis digital di Kota Ternate. Nah, bagaimana new normal ke depan dan bisnis digital? Kami perkenalkan ini Kururio. Jadi kenapa harus hadir Kururio? Pertama adalah kita pengen menghadirkan sebuah alat transportasi yang menjangkau daerah-daerah 3T. Tidak hanya 3T, Pak, tapi juga kepulauan. Jadi 3T ini kan terdepan, terluar, apalagi Pak, terlupakan ya mungkin ya. Jadi 3T ini saking serunya menjadi perhatian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, diperlukan jenis transportasi online yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, kebetulan hari ini kami hadir di Ternate. Apa itu kebutuhannya? Sama seperti di Kota Ambon. Dia bilang gini, Bang, jangan dong cuman hanya motor sama mobil yang menjadi transportasi online, tapi kembangkan juga di daerah kami yang kepulauan. Apa itu? Kami butuh ojek laut begitu. Kami butuh yang namanya aplikasi yang bisa mewadahi kita ojek laut. Sehingga para UKM yang berada di ujung-ujung pulau, yang berada di ribuan pulau di Maluku Utara ini mampu
tersolusikan, begitu kan? Mampu menjadi ekonomi bangkit di era pandemi. Dan yang ketiga, kenapa harus ada Kururio adalah minimnya platform digital yang hari ini memberikan dan pendampingan bagi para UMKM untuk ayo go online gitu. Dengan ini kita bisa sama-sama online. Nah, selanjutnya adalah kalau mau dibilang Kururio ini makhluk apa sih gitu, laki-laki kayak perempuan atau bagaimana? Kururio ini adalah aplikasi startup Indonesia yang bergerak melakukan layanan taksi online, kurir, dan food delivery. Tema besar kita adalah bagaimana menyediakan sebuah layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Nah, saya ingin mengulik sedikit tentang masalah aman. Kebetulan di sini ada dari Bapak kita dari Kepolisian Kapolda. Bapak, kami hadir untuk Kururio hari ini. Kenapa? Karena memang transportasi online di seluruh Indonesia belum tersedia begitu. Sehingga posisinya adalah salah satu misi aman itu apa? Ada kejadian dan banyak kejadian selama kami berkeliling di Indonesia adalah karena tidak ada transportasi yang memadai, akhirnya khususnya anak didik kita, anak sekolah kita, itu diantar sama ojek. Nah, saking ojeknya tidak terstandarisasi, apa yang terjadi? Banyak yang kami temui adalah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan seksual, baik itu anak SD maupun SMP. Bayangkan generasi bangsa rusak katanya gara-gara tidak ada transportasi online. Nah, ini butuh peran serta stakeholder seluruhnya, mulai dari Dinas Kominfo, mulai dari kepolisian. Yuk bareng-bareng kita gotong royong, keroyokan bareng untuk menyediakan layanan ini gitu. Karena kami sudah juga meminta, mohon maaf, mungkin bahasa kami adalah si hijau. Kita minta, hijau datang dong di sini gitu. Kita butuh transportasi online. Ya sederhananya si hijau bilang, waduh belum menguntungkan di sana gitu kan, belum profit di sana. Sementara masyarakat butuh solusi. Saya percepat aja. Kenapa hadir di Indonesia? Seperti yang saya katakan tadi, semangat kami akan hadir di seluruh penjuru Nusantara. Sebagai wadah bagi UMKM untuk go online dan sebagai platform digital dengan fitur yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Next, hari ini Alhamdulillah Bapak Ibu kami sudah berada di 92 kabupaten kota, termasuk di Ternate. Kita sudah ada di Ternate, hanya posisinya hari ini adalah kita masih menginisiasi bagaimana kita merangkul teman-teman UKM, yuk bareng gabung bersama kita. Ini media kita bersama. Nah, harapannya ke depan Bapak Kabid Informasi dan Komunikasi dapat memfasilitasi kami untuk bisa bareng-bareng berjuang bersama relawan TIK yang ada di sana. Hari ini existing kita total customer sudah 20.000, total driver 14.000, kemudian total mitra food ini Pak, mulai dari toko makanan, restoran, resto, ini sudah 672 bergabung bersama kita. Nah, terakhir ada total mitra kita. Berapa? 249 mitra. Ini toko-toko sembako, pedagang sayur, pedagang ayam potong, pedagang daging. Ini semuanya gabung di sini, Pak. Nah, harapannya ke depan, yuk bareng-bareng ini menjadi alat kita bersama. Kemudian fitur kita ada ini, nanti kita skip aja. Ada 5 fitur yang ada. Kita punya juga motor. Kemudian kita juga punya mobil dengan kapasitas 4-6 orang. Nah, ini yang layanan yang bisa kita buat adalah fitur food untuk bagaimana bisa melayani UMKM untuk bisa go online. Nah, ini best practice yang sudah ada di beberapa daerah. Ini sudah lumayan luar biasa progresnya. Nah, ini pasar, Pak. Nah, ada beberapa kabupaten kota itu minta pendampingan Kururio, dampingi pasar tradisional kami dong untuk tahapan ini. Mereka butuh untuk melakukan jualan online, baik itu tempenya, tahunya, sayur, dan segala macam, silakan. Kemudian terakhir adalah fitur kurir, ini untuk layanan paket barang. Nah, untuk bergabung dengan Kururio itu gampang, tinggal masuk di Play Store, kemudian cari kata kunci Kururio, di sana Anda bisa mendaftar driver seperti ini, kemudian layanan mitra seperti ini, kemudian layanan, nah ini teman-teman yang berada di mana nih, di Ternate, itu punya dashboard khusus. Jadi Pak Kabid Informasi dan Komunikasi, Pak, kita bisa tahu berapa driver yang tergabung di Ternate. Kita bisa tahu berapa mitra yang bergabung di Ternate. Dan berapa juga yang nanti sekiranya bisa diberikan kalau stimulan-stimulan ke depan bagi pemerintah. Nah, ini datanya by name, by address. Itu fix. Gitu. Kemudian saya skip saja. Ini aplikasi kita di Play Store ada 3, mulai dari customer-nya, driver-nya, dan mitranya. Next daripada ini, nah ini beberapa flyer kami untuk menunjang, karena relawan TIK ini juga Pak Fajar sebagai ketua kami ini juga
masuk ke tim gugus tugas 19 yang berada di Jakarta. Kita tim diseminasi informasi dari tim gugus tugas COVID-19. Nah ini bagaimana hari ini pakai transportasi seperti ini, kalau kita layani seperti ini juga. Nah ini yang menjadi kata kunci. Sekarang bukan belanja kebutuhan sehari jadi lebih mudah di menu pasar. Jadi cukup berada di rumah, kita tinggal pesan, kita tinggal melakukan order, baik itu sembako, baik itu juga food, silakan memakai aplikasi. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Dan ini tidak ada dikenakan biaya sepeser pun. Nah, jualan online tanpa ribet, itu tagline kami. Ini juga. Nah, terakhir dari kami adalah, kami ingin menyapa seluruh Indonesia untuk para driver, mitra, masyarakat di seluruh Indonesia. Kurio mempunyai beragam layanan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap pengguna di berbagai daerah yang menjanjikan kemudahan akses dan insya Allah memberikan keuntungan usaha yang luar biasa. Hanya karena Kurio yang mampu mempunyai kepedulian akses terhadap transportasi online yang dapat dinikmati di seluruh pelosok Nusantara yang ada di Indonesia. Kurio itu kita, salam merah biru dari Kurio. Terima kasih Bapak Damis. Nanti kita lanjutkan di proses diskusi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Siap. Banyak sekali nih informasi dan ilmu yang di sharing tadi ya. Mudah-mudahan ini ya saya selaku salah satu kepala bidang di Diskominfo akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke Pak Kadis dan akan ditindaklanjuti selanjutnya. Siap. Iya. Selanjutnya mungkin kita ke Pak Zainal dulu Pak ya. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam Pak Kabid. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya. Ya, sudah bergabung dengan kami, sudah menyempatkan waktunya. Ya, solusi-solusi yang ditawarkan dalam menghadapi kondisi seperti ini, Pak, untuk para pelaku bisnis tetap bisa mengembangkan bisnisnya. Hal ini saya sempat tangkap yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, bahwa misalnya salah satu tidak ada layanan online, misalnya ojek atau yang lainnya, untuk dengan contoh kecil ya, mengantarkan anak sekolah misalnya. Kalau ini sampai, memang saya tahu bahwa di Ternate ini ada ojek online, ya, tapi kemarin masih sempat ada polemik sedikit ya, dengan ojek-ojek non-online. Itu mungkin saya punya kekhawatiran yang sama dengan Pak Eko tadi, bahwa bisa berpotensi timbulnya kejahatan kalau misalnya tidak ada wadah yang terorganisir, misalnya ojek online yang bisa menjadi solusi untuk warga masyarakat Kota Ternate dalam hal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya tadi seperti pengantaran anak sekolah, mungkin juga ke tempat kerja. Itu bagaimana nih? Bagaimana pendapat Pak Zainal ini dari Polda, Pak? Saya persilakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya sedikit terlambat bergabung karena ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Saya
hari ini bangga sekali bahwa saya berada di antara orang-orang hebat yang punya visi untuk memajukan ekonomi kita dalam kondisi, meskipun kita dalam kondisi terpuruk, tidak bisa saling menyapa secara fisik, akan tetapi kehadiran seluruh pembicara di dalam webinar ini sebetulnya menjadi sebuah momen untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kondisi perekonomian kita meskipun kita tidak bisa secara langsung bisa bertemu. Nah, beberapa kali di dalam menyampaikan materi, saya pikir saya tetap bahwa memberikan materi pada porsi sebagai seorang penyidik, sebagai seorang polisi, meskipun secara latar belakang saya adalah seorang polisi yang juga mengembangkan polisi tugas umum, akan tetapi mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, saya sedikit lebih mengarah bahwa tugas saya sebenarnya sebagai seorang penyidik, sebagai orang yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan di bidang siber. Tapi saya pikir ini bukan menjadi masalah apabila ditanya terkait dengan bagaimana sih supaya memberi rasa aman kepada seluruh pengguna Kururio misalnya. Saya pikir dari pembicaraan tadi semuanya sangat menarik. Pertanyaan saya sebagai orang hukum yang pertama adalah aman tidak kita menggunakan barang ini? Itu dulu yang pertama. Baik yang disampaikan dari Pak Fajar dengan aplikasi kerennya itu, kemudian Pak Eko dari Kururio, ataupun mungkin juga rekan-rekan lain yang punya platform penyedia jasa untuk memudahkan orang dalam berbelanja. Karena terus terang saja, saya di dalam melaksanakan tugas sering sekali mengalami hal-hal yang seperti ini dan menemukan ini menjadi masalah besar. Olehnya itu pertanyaan saya tadi pertama, saya bilang bahwa aman tidak kita menggunakan seluruh aplikasi yang ditawarkan saat ini? Aman tidak kita menggunakan Kururio? Aman tidak kita menggunakan Kiren dan lain sebagainya? Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Pak Kabit tadi, ini sangat sinkron karena bagaimana tingkat kepercayaan publik, tingkat pengguna jasa yang ditawarkan ini, kalau mereka sendiri tidak pernah merasa aman menggunakan jasa ini. Nah, itu dulu. Nah, kami sebagai Polri, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum di dalam kejahatan yang menyangkut kejahatan-kejahatan siber, sangat sekali mengedepankan, meskipun kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi setiap dari kami memang selalu memiliki rasa kecurigaan. Itu dulu yang pertama. Aman tidak? Aman tidak? Nah, pertanyaan selalu timbul seperti itu. Kenapa, Pak? Karena memang mungkin sebelum menjawab pertanyaan Pak Kabit, karena memang di dalam pekerjaan kami hampir setiap kali kita menemukan masalah-masalah yang sebetulnya berbuntut daripada penggunaan aplikasi. Ini saya harus terbuka sehingga saya pikir yang hadir di sini semuanya bisa memprotek apapun yang menjadi aplikasi andalannya. Sehingga tidak ada lagi aduan di kemudian hari tentang saya menggunakan aplikasi yang kemudian malah merugikan. Nah, jadi Pak Kabit, saya pikir kita sejalan karena melindungi masyarakat, melindungi warga pengguna jasa, itu adalah kewajiban. Tidak ada tawar-menawar apabila terjadi kerugian masyarakat kemudian itu dibiarkan. Nah, jadi kalau terkait dengan tingkat keamanan, misalnya menggunakan ojek online, kami memang lebih menyarankan bahwa di samping menggunakan ojek yang konvensional, online ini sangat lebih safety, ya. Tapi Pak terus terang aja masih dalam tanda kutip, karena beberapa kejadian bahkan platform-platform yang besar pun itu juga sangat mudah dijebol oleh para pelaku kejahatan siber. Nah, ini mungkin yang menjadi pikiran kita semua. Saya ingin menceritakan dulu sedikit kejadian, mungkin ada di sini rekan saya yang sering sekali kita berdialog, Saudara Abdul Jalil. Nah, ini memang sudah hampir setiap saat kita melakukan dialog, tukar pikiran terkait dengan bagaimana sih meminimalisir kejahatan dunia maya. Nah, salah satunya yang saat ini kita bicarakan. Jadi contoh Pak, ada kejadian ketika seorang ibu menggunakan jasa GoPay, ya, menggunakan jasa Gojek untuk membeli makanan. Nah,
setelah dia membeli makanan, kemudian yang bersangkutan mengarahkan dia untuk membayar menggunakan aplikasi GoPay. Nah, yang terjadi adalah bahwa ketika ibu ini kan dalam ketidaktahuan masyarakat, ingat loh, bahwa tidak semua pengguna jasa aplikasi online ini juga mengerti tentang bagaimana mengamankan dirinya dari penipuan-penipuan online. Pada saat yang bersangkutan ibu ini memesan itu, kemudian diarahkan untuk menggunakan GoPay. Lalu kemudian dikirimilah OTP-nya, ya, dikirimilah kode tertentu, disilakan ibu klik karena itu akan memudahkan ibu dalam pembayaran. Karena saya tidak punya uang, alasan dia bahwa saya tidak punya uang pas untuk membayar. Jadi ibu gunakan saja GoPay. Kata ibu punya GoPay. Setelah dikirim OTP-nya, saat itu juga 25 juta itu melayang ke rekening yang bersangkutan. Kita sudah cari. Dan ada koneksi antara nomor rekening yang diberikan kepada ibu itu, yang sudah masuk ke nomornya ibu itu, dengan aplikasi Twitter yang ada di Jakarta. Nah, ini connect, kita tidak tahu kenapa ada hubungannya. Tapi setelah saya masuk ke dalam dan berkomunikasi dengan pemilik Twitter itu, ternyata yang bersangkutan juga mengalami kerugian yang sama. Tapi ya tentu sebagai polisi, kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa kami selalu di dalam benak kami itu selalu curiga. Karena memang dengan kecurigaan itu kita akan menjadi orang yang peka terhadap sesuatu. Bukan curiga dalam tanda petik ya, tidak bukan dalam arti yang lain. Tapi ketika menghadapi suatu masalah, kecurigaan yang kita tampilkan duluan. Nah, itu dia mungkin kalau saya punya jawaban yang seperti ini kepada Pak Kabid, karena saya belum beri materi, itu dulu Pak Kabid. Saya pikir sebagai stakeholder kita harus sama-sama menjaga agar keamanan warga kita itu tidak boleh diutak-atik oleh siapapun. Nah, meskipun tawaran-tawaran yang dari seperti ini muncul dari Kururio, dari Kiren atau dari manapun, tapi setidak-tidaknya kita harus meminta kepada penyedia jasa untuk memberikan jaminan sampai sejauh mana kira-kira keamanan yang bisa diperoleh oleh warga kita pengguna jasa ini. Sehingga di kemudian hari kita tidak ingin lagi ada korban-korban lain. Karena memang prinsip saya bahwa penyedia jasa juga mungkin ada celah yang bisa dimasuki oleh para pelaku kejahatan siber. Nah, ini yang sama-sama Pak, mungkin Pak Fajar, Pak Eko, marilah kita yang lain sama-sama kita pikirkan bagaimana supaya keamanan pengguna jasa ini lebih terjamin. Tidak lagi orang mempersoalkan bahwa dia menggunakan jasa yang ditawarkan dengan begitu bagus modulnya, akan tetapi ternyata di dalam pelaksanaan itu menjadi merugikan yang bersangkutan. Saya percaya bahwa apa yang dibicarakan saat ini semuanya bertujuan baik. Memudahkan kita ketika kondisi pandemi, semua orang berada di rumah, tapi dengan berada di rumah, kita bisa mencukupi semua kebutuhan kita hanya dengan sekali mengklik misalnya, seperti itu. Jadi Pak Kabid, mari Pak, kita ikuti apa yang mereka sampaikan, akan tetapi mari kita berada pada posisi masing-masing untuk tetap jiwa saya mengamankan warga saya. Itu yang sangat penting. Kira sementara jawaban saya seperti itu dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Zainal. Ya, memang ya yang utama dan terutama adalah bagaimana kita melindungi masyarakat kita ya, warga kita. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab kita nih. Apapun aplikasi yang digunakan, ya betul-betul saya sangat sepakat dengan Pak Zainal bahwa keamanan itu harus menjadi jaminan, ya, aplikasi apapun. Ya, jadi terkait dengan hal ini saya kembali ke Pak Fajar dan Pak Eko, barangkali bisa sedikit memberikan gambaran tentang Kururio, tapi dikaitkan dengan yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, aman tidak kita menggunakan aplikasi yang ditawarkan. Saya persilakan. Mungkin Om Fajar dulu, silakan Om. Saya aktifkan mic-nya ya Om. Bentar Om. Bentar. Oke, silakan Om. Ya, oke, terima kasih Bapak. Memang aplikasi keren kami
ini ikutnya platformnya Telkom, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin aplikasi apapun bebas dari hacker. Betul. Nah, untuk itulah beberapa persyaratan yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia dan harus diikuti oleh penyelenggara. Kalau di sini kita ngomongnya PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, setiap PJSP setiap waktu berkala akan melakukan banyak tes yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, PPATK dan lain sebagainya. Misalnya apabila jadi beberapa kasus yang terjadi itu kita punya grup, Pak, dan OVO, GoPay, Telkom itu ada grupnya dan kita bahas. Hampir setiap saat itu terjadi kejadian itu. Apapun yang terjadi, Bank Indonesia mensyaratkan tidak boleh mengganggu uang nasabah. Artinya kalau provider dihack 1 miliar, 10 miliar, 15 miliar, itu menjadi tanggung jawabnya provider. Akan ada refund, akan ada uang kembali, akan ada jaminan bahwa saldo user tetap utuh seperti data yang tersimpan. Jadi kita selalu setiap hari Jumat itu sebagai evaluasi mingguan. Kemudian hari Selasa, Kamis itu rekon. Nah, jadi ada satu unit di Bank Indonesia yang memang memantau ini. Satu. Kemudian ada ISO, ada kemudian beberapa persyaratan yang memang diwajibkan untuk dipenuhi oleh PJSP itu sudah harus dipenuhi. Setelah itu baru kita boleh publish. Kira-kira itu, Pak. Apakah platform Telkom lebih aman daripada platform yang lainnya? Tidak. Semua platform punya kesempatan untuk dihack. Teman-teman, sebagian juga dari teman-teman relawan TIK, ada Pak yang iseng. Saya lulus dari satu universitas, saya ikut di satu program. Saya ngetes kehebatan saya. Cara ngetesnya apa? Ngehack aplikasi, Pak. Saya jaminkan Indonesia peringkat 3. Bapak pasti tahu. Kami juga ikut kemarin di Hankam. Apa yang Mas Eko namanya di relawan TK yang kita setiap provinsi mewakilkan diri? Ini apa namanya? Tanah nasional kita ikut. Bela negara itu loh. Bela negara. Nah, di situ kami khusus di cyber, Pak. Kami ada 20 orang yang kita seleksi, kemudian diberangkatkan ikut ke Pertahanan Nasional untuk ikut training itu 6 hari. Kemudian tugas kami yang utama adalah mengamankan situsnya Pemda. Nah, kita harus melaporkan bocor-bocornya situs itu. Misalnya seperti itu. Kita harus melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Ada webnya sendiri. Misalnya kayak gitu, Pak. Kami juga, Pak Kabit, mungkin terinformasi juga, kita kerjasama dengan Asosiasi Kadiskominfo Provinsi, Pak. Nah, kerjasama kita adalah pengamanan website juga. Misalnya dalam hal ini website. Nah, dalam hal yang lain tadi yang Bapak sampaikan, Pak Polisi sampaikan bahwa bagaimana transaksi digital ini aman dinikmati oleh masyarakat. Nah, sejauh ini kami bisa jaminkan insya Allah sampai detik ini ada kemarin-kemarin masalah. Saya bayar, duitnya nggak masuk. Kemudian beberapa saat duitnya balik, namanya refund. Nah, sistem seperti itu yang sudah kami siapkan, Pak. Ada sistem refund, ada sistem gagal transaksi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada kasus, kenapa OTP? Saya dapat OTP, kemudian OTP ini dimanfaatkan oleh pencuri untuk mencuri uang. Ya, sangat betul. Setiap PJSP sudah menyampaikan, apabila Anda terima OTP, tidak boleh di-share, bahkan kembali ke kami pun. Nggak boleh di-share. Nah, itu yang dimanfaatkan. Saya juga pernah mengalami. Saya memang, kebetulan saya CEO, Pak, di Keren. Saya yang menjadi penanggung jawab utama untuk Keren. Nah, saya juga harus masuk ke grup-grupnya teman-teman lain. Sama dengan CEO lain masuk ke grup saya. Nah, di situ ada cerita bahwa Bapak pesan ojek. Jadi saya pesan ojek, Pak. Saya pesan ojek. Dapatlah masuk. Begitu masuk ada yang nelpon. Tulisan SMS-nya adalah Ojek Indonesia. Ya, PT Ojek Indonesia, bukan Gojek ya. PT Ojek Indonesia. Telepon. Bapak pesan ojek, tapi kita tahu bahwa logatnya, gaya bahasanya, ini bukan marketing yang baik.
bukan outbound call nih, gitu kan. Bapak pesan ojek, iya, ya Bapak hari ini gratis, Bapak sudah terpotong di saldo, kami akan kembalikan saldonya. Coba Bapak kirim request apa gitu, sehingga ada OTP. Pak, OTP-nya berapa? Saya ikutin, Pak. Sebelum saya ikutin, saldo saya kosongkan. Kebetulan nomor yang saya pakai handphone, saya pakai untuk ojek, tidak berhubungan dengan nomor saya yang di M-Banking. Ya, begitu masuk OTP saya kasih berkali-kali salah. Akhirnya orangnya marah. Nah, itulah peran relawan TIK, Pak, untuk mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Tagline relawan TIK Indonesia adalah tugas utama kami adalah menjaminkan pemanfaatan teknologi itu aman, nyaman, dan bermanfaat. Nah, kami di-hire sama Kominfo dalam hal ini kementerian, yang kami harus menduplikasi diri di setiap daerah untuk coba mendampingi masyarakat dan menjaminkan kenyamanan, keamanan, dan manfaat atas teknologi, termasuk teknologi digital. Apakah kami hebat bisa mendampingi masyarakat? Tidak, Pak. Tapi selama ini terus kami berkoordinasi sampai dengan hari ini, misalnya kami kerjasama dengan Telkom, kami kerjasama dengan OVO, kami kerjasama dengan Gojek, kami dengan Dana ID, kami Intan, kami menjadi reseller mereka dengan tujuan apa? Kami juga mendapatkan insight terhadap aman apa enggak. Apa yang harus saya sampaikan ke pengguna keren, sehingga pengguna keren ini nyaman menggunakan aplikasi. Apakah nanti dihack? Pasti dihack, Pak. Tapi yang dirugikan adalah si kerennya, bukan si pelanggannya. Saya jamin. Asal seluruh hal yang menjadi syarat dan ketentuan itu diikutin. Contoh, tidak boleh share OTP. Kalau sampai share OTP kita nggak bisa tanggung jawab. Karena yang tahu OTP adalah pengguna. Tapi pencuri kok bisa tahu nomor OTP? Ya, karena dikasih tahu. Tidak mungkin misalnya XL bisa ditembus, nggak mungkin. Saya bisa jamin kayaknya gitu. Nggak mungkin Telkomsel bisa dihack nomor handphonenya, OTP di dalamnya, SMS-nya. Walaupun ada cerita ada cloning dan lain sebagainya, hanya pihak kepolisian yang akan diberikan kewenangan untuk bisa menghack itu. Misalnya seperti itu. Nggak mungkin nomor perbankan kita bisa diterobos dari luar. Kalau tidak dari Pak ya, ada surat laporan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa membuktikan rekening dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Insya Allah kita sama-sama. Solusi yang kita siapkan, kita jaminkan kepada para penyedia solusi. Misalnya dalam hal ini kami keren, berarti kita jaminkan ini ke Telkom. Setelah itu kami juga dampingi masyarakat untuk pemanfaatan teknologinya, sehingga teknologi keren ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan aman, dengan nyaman. Kira-kira begitu, Pak. Bahwa teknologi ini aman tidak akan pernah ada 100%. Bahwa teknologi aman. Karena setiap saat terus berkembang, anak-anak, adik-adik kita terus menjadi pintar. Apakah kita semua juga mengupgrade? Kan tidak, Pak. Kita mungkin sudah mulai lemah mengupgrade teknologi. Teman-teman di luar baru lulus, pulang dari luar negeri, dapat referensi dari mana-mana jauh lebih hebat. Dan tempat dia, para developer menguji keahliannya adalah aplikasi-aplikasi masyarakat. Nah, semangat Pak, mari kita dampingi masyarakat dan jaminkan teknologi ini aman untuk di masa pandemi. Karena apa? Nggak ada cara lain. Tetap selamatkan masyarakat, buat mereka tetap bisa berniaga, mendapatkan penghasilannya, dan ayo kita kepung mereka, kita amankan mereka dengan pagar-pagar dan tugas kita masing-masing. Kira-kira begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Pajak ya. Mungkin dari Pak Eko? Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Kabid. Keren sekali, luar biasa. Memang kami butuh banyak masukan, terutama dari Bapak-Bapak yang dari kepolisian. Terima kasih Pak Zainal, sudah banyak mengingatkan kami. Kalau saya lebih membahas bukan kepada aman atau tidak. Diasumsikan hari ini lebih percaya dengan aplikasi yang berada di luar. Salah satu contohnya platform digital online juga yang di sebelah sana itu kan perusahaan luar semua, dan datanya itu disimpan di luar semua. Dan bagusnya orang Indonesia tidak ada yang bertanya ini aman apa tidak gitu kan. Tapi saking memang dari luar negeri pakai aja. Nah,
Kami Pak Zainal, kebetulan kami bergabung juga dengan Bang Fajar ini di Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang sekaligus mendampingi masyarakat dalam proses literasi digital. Kalau dikatakan, Pak gimana tadi ada GoPay kok bisa tembus apa segala macam. Saya bilang ini bukan masalah aplikasinya aman atau tidak. Yang perlu diamankan adalah bagaimana pemahaman dan kemudian masyarakat ini bisa betul-betul menggunakan teknologi. Gitu. Jadi yang diperlukan hari ini justru leading sektor yang berada di daerah, dinas-dinas Kominfo ini harus mampu melakukan literasi digital, begitu. Harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena apapun aplikasinya, kalau masyarakat juga tidak teredukasi bagaimana menggunakan dengan bagus, itu juga ya seperti dikatakan Pak Fajar tadi, OTP yang seharusnya tidak diberikan dengan orang lain itu diberikan, gitu kan? Berarti kalau aplikasinya kagak ada masalah, aplikasinya aman, yang kurang aman adalah pemahaman masyarakatnya. Nah, melalui hal-hal seperti ini, kami Pak mohon melapor dan juga mewakilkan Pak Fajar Eridianto sebagai Ketua Relawan TIK Indonesia. Kami berjalan Pak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak ada biaya yang kami diberikan oleh dari manapun. Kita mengedukasi masyarakat bagaimana meningkatkan literasi digital, bagaimana meningkatkan penguasaan terhadap teknologi. Harapan kami sederhana dengan beberapa masalah yang timbul di masyarakat, kami selalu mengedepankan bagaimana membangun masyarakat, bagaimana memfasilitasi masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan ini bisa diselamatkan sehingga betul tadi ekonomi bangsa ini tetap terjaga, kemudian ekonomi rakyat masih bisa terselenggara dengan bagus. Kalau jawaban singkatnya, bagaimana tentang aplikasi ini aman atau tidak? Pak, di belakang kami ini berdiri anak-anak penggiat TIK yang berada di seluruh Indonesia, yang semangatnya luar biasa, bagaimana menjadikan bangsanya untuk betul-betul mandiri, punya aplikasi sendiri, punya aplikasi yang betul-betul sesuai dengan gaya dan kebutuhan dari masyarakat kita. Betul-betul sesuai dengan iklim bisnis yang betul-betul bisa kita buat secara profesional, bukan untung di sebelah mana, buntung di sebelah mana, begitu kan? Jadi saya sangat mengapresiasi Bapak dari Kapolda, Pak Zainal. Terima kasih Pak untuk selalu mengingatkan kami dan jangan lupa terus mengingatkan kami untuk bagaimana meningkatkan keamanan dan sekuritas terhadap aplikasi yang bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, kepada Bang Zuyudi dan kemudian Ibu Rahma yang berada di Ternate, Abang, kami dari Kururio siap menjadi marketplace Anda. Abang, kami dari Kururio siap bermitra dengan Anda. Yuk kita bareng-bareng memajukan bangsa ini melalui aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh anak-anak bangsa, yang insya Allah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Mungkin seperti itu dari kami, Bapak Kabir. Mohon izin menambahkan. Silakan Pak. Pak Zainal mohon izin jika ada waktu, mari kita bersama-sama mungkin Bapak bisa memerintahkan anggota dengan teman-teman RT kita untuk kita roadshow Pak. Kita roadshow edukasi seperti yang kita lakukan pada waktu pemberantasan hoax. Tahun lalu kita buat dengan Mabes siapa ya Mas Eko? Kita launching satu gerakan anti hoax. Betul. Nah, waktu itu ada 3 pihak Pak. Polri, kemudian Kementerian, kemudian kita RT. Nah, kita bertiga jalan di 20 kota pada waktu itu. Aku nggak tahu Ternate ke Pak Damis, Ternate ikut nggak ya waktu program 20 kota anti hoax? Program anti hoax. Kalau nggak kita buat kayak gitu, artinya kita nggak ngomong tentang literasi digital publish atau jurnalis, tapi kita ngomong literasi digital payment. Misalnya, bagaimana keamanan data kita, bagaimana keamanan transaksi kita di sini. Kita bawa teman GoPay. Sekali waktu kita ajak teman OVO di setempat. Sekali waktu ajak teman keren. Artinya dalam 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi kita ajak semua provider bercerita bagaimana aplikasinya bisa aman dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau Bapak izinkan biar kami yang arrange. Kami akan buat atas izin Pak Damis nih dan teman-teman dari Kominfo. Kalau sana bukan Kominfo kan, Wei? Kominfo. Diskominfo, ya. Sama ya, Diskominfo. Nah, Diskominfo kami izinkan, kami akan buat timeline, Pak. Kita dengan kepolisian, kita gerak di antar kampus, antar sekolah, UKM, dan lain sebagainya. Kita buat seminar gini juga nggak apa-apa. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman Ternate, kita buatkan sosialisasi dan edukasi.
pengamanan data bertransaksi digital. Nah, kemudian privasi data. Kami juga tergabung dalam IGF, Pak, Internet Government Forum, di mana kami juga memberikan usulan pada tata kelola penggunaan internet di Indonesia. Nah, di situ juga kami sangat khawatir dengan adanya masa pandemi yang semua masyarakat memanfaatkan media online, tapi mereka belum kita ajarkan, belum kita siapkan bagaimana data pribadinya tidak di-share dengan gampang. Nomor teleponnya nggak disebar kemana-mana. Bagaimana mereka bisa mengamankan data secara online, data pribadi mereka tidak di-share di media-media kayak Zoom, kayak misalnya Google Meet, misalnya YouMeetMe, dan lain sebagainya. Kita harus kasih tahu mereka. Sementara ini kami belum sempat memberikan pembelajaran ini kepada masyarakat, dan masyarakat sudah diwajibkan online. Nah, ini bahaya juga, Pak. Jadi ada banyak bahaya yang mengintai, dan ayo kita sama-sama bergerak mengamankan masyarakat. Saya setuju dengan usul Pak Jainal bahwa kami fokus pada masyarakat. Alhamdulillah dalam waktu beberapa minggu ke depan kami ulang tahun, Pak, ke-9. Nah, di ulang tahun ke-9 kami, tema kami adalah privasi data masyarakat. Jadi kita kayaknya sejalan, dan ayo mari kita sama-sama buat satu kegiatan nyata, turun ke lapangan, dan kita sosialisasikan ke masyarakat. Pak Damis dan teman-teman nggak akan sempat turun. Karena apa? Jumlah masyarakat beratus lipat daripada jumlah anggota di Kominfo, Pak, ya. Biarkan kami yang main dengan masyarakat dan komunitas yang lainnya di Maluku Utara. Kira-kira gitu, Mas Eko. Pak Damis, silakan. Siap. Silakan Pak Damis, silakan Pak Damis. Ya, terima kasih Pak Zainal. Mungkin ada yang masih perlu disampaikan, saya persilakan. Pak Zainal. Sebentar, Pak. Saya cek lagi beliau. Ya, silakan Pak Zainal. Ya, baik Pak. Saya lebih sering kepada kalau membawakan materi itu kepada cerita, karena memang kami basicnya adalah penegakan hukum, maka tentu yang datang ke kantor kami itu adalah orang-orang yang bermasalah, bukan bermasalah, orang-orang yang dirundung masalah, ya. Meskipun ada juga datang orang yang bermasalah, artinya dia sebagai pelaku kejahatannya, akan tetapi awalnya datang itu adalah orang-orang yang dirundung masalah, kasihan sebetulnya, ya. Jadi saya di dalam setiap kali kegiatan selalu menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa posisi kita adalah merupakan representasi daripada perasaan korban. Itu yang paling penting dulu, Pak. Karena kalau kita memposisikan diri sebagai korban, maka apapun akan kita lakukan untuk menemukan siapa sebenarnya yang melakukan kejahatan ini. Setuju, Pak. Ya. Jadi ada juga baru cerita kemarin, Pak. Ini kejadiannya ketika dia menggunakan aplikasi Bukalapak. Pada saat yang bersangkutan tiba-tiba ditelepon bahwa Ibu tolong nanti untuk kartu kredit Anda itu tolong di-upgrade. Saya dari Bank CIMB Niaga, saya sebutkan aja langsung ya. Karena saya pikir ini juga tanggung jawab sama-sama Pak Fajar, terutama Bapak dari Kominfo. Meskipun saya lihat tadi ada kirennya mungkin ya itu di sampingnya ya, tapi jiwa Bapak itu jiwa kita sebagai pelayan. Nah, mungkin itu dulu yang paling penting, Pak. Tuh, Pak. Pelayan. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Bajunya bagus juga, bisa dibagi ya Pak Kabit ya. Ya. Jadi mohon izin Pak, saya lanjutkan. Yang bersangkutan mendapat telepon bahwa dia harus segera mengupgrade kartu kredit agar penggunaannya bisa lebih besar lagi di limitnya. Nah, kemudian dia menyampaikan silakan saja agar Ibu mengirimkan nomor kartu kreditnya. Ya dikirim. Itu lagi kembali kepada yang Bapak sampaikan bahwa sebanyak apapun kita melakukan literasi digital, akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu orang itu gampang. Contoh, secara psikologi kalau Bapak lagi menelpon, orang menyerahkan sesuatu pasti akan diterima. Bapak sedang menelpon karena konsentrasi Bapak dengan orang yang lagi menjadi lawan bicara. Maka ketika orang menyerahkan sesuatu benda, apapun itu pasti diterima. Meskipun nanti setelah itu dilihat, oh ini apa ini kan? Nah itu. Nah, pada kondisi tertentu ketika yang bersangkutan dimasuki dengan dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan CIMB Niaga, maka meminta mengirimkan kode kartu kreditnya, nomor kartu kreditnya. Beberapa saat kemudian,
ada email yang masuk dari Bukalapak bahwa telah terjadi transaksi sebesar 13 juta rupiah. Nah, transaksi sebesar 13 juta rupiah dan silakan nanti dikonfirmasi ke Bank CIMB Niaga. Nah, yang bersangkutan saat itu juga, jadi saya cerita gimana supaya Bapak operatornya juga harus siap, kemudian bagaimana sih kita bisa memanage sehingga operator itu betul-betul bisa membantu masyarakat yang mengalami kerugian. Nah, dia menghubungi langsung karena merasa bahwa dia tidak pernah melakukan pembelanjaan ke Tokopedia, ke Bukalapak, maka kemudian dia menghubungi pihak bank. Pihak call center, langsung di call centernya Bank CIMB Niaga, disampaikan bahwa saya tidak pernah melakukan transaksi dengan Bukalapak sebesar 13 juta rupiah yang barusan terjadi. Saya minta transaksinya dibatalkan. Nah, pekerjaan kita, saya pikir mungkin sama ya, bahwa MOU yang dibuat, ataupun standar operasional yang dibuat antara Bukalapak dengan bank, itu adalah ketika barang telah sampai kepada penerima, baru kemudian bank mentransfer uangnya kepada rekening Bukalapak. Betul. Nah, ini sudah selang 3 hari, tiba-tiba dari selang 3 hari di waktu di mana hari pertama dia melakukan konfirmasi dan melakukan pembatalan terhadap transaksi itu, menyampaikan bahwa itu tidak benar dilakukan. Hari ketiganya, ibu ini lalu tiba-tiba menerima email dari Bukalapak, dari bank bahwa telah terjadi transaksi dengan nilai sekian, 13 juta rupiah. Nah, kesalahannya di mana? Coba kalau kita semua ingin ingat bahwa pada saat kita misalnya ada kesalahan pada PIN ATM kita, biasanya kan untuk mempercepat kita menghubungi call center. Nah, di sana setiap operator pasti akan menyampaikan bahwa Bapak Ibu, setiap pembicaraan kita ini akan direkam. Nah, memang terus terang ini menjadi titik yang akan menjadi titik kita masuk untuk melakukan penyidikan. Karena ada kelalaian daripada pihak operator yang sudah, artinya di dalam aplikasi itu sudah jelas bahwa menjadi standar operasional prosedur bagi setiap mereka untuk merekam pembicaraan yang saat itu terjadi. Nah, kenapa kemudian kalau rekaman itu terjadi, dibuat, kan harusnya dianalisa. Bahwa dalam tenggang waktu 3 hari, kenapa kemudian pihak bank lalu mengirimkan email bahwa telah terjadi transaksi sebesar 13 juta rupiah dari pemilik nomor kartu kredit sekian ke Bukalapak. Nah, yang seperti ini Pak, saya ingin cerita supaya mungkin penyedia jasa itu harus benar-benar mendengarkan apa yang menjadi aduan daripada customer misalnya. Pelanggan, betul. Kiren, kemudian Pak Eko, saya pikir semua ini kan punya call center. Ya. Jadi dalam jangka waktu 24 jam ini harus ditindaklanjuti Pak. Karena apa? Itu tadi mencegah kerugian itu. Belum lagi yang saya cerita pertama 25 juta itu raib. Sekarang 13 juta lagi muncul. Orangnya di mana? Setelah kita lakukan cek pos, kita ini semua, kemudian mendapatkan nomornya, adanya di Riau. Wah, pastinya mungkin lebih banyak kita semua tahu bahwa yang satunya di Makassar. Lebih banyak kan biasanya kita tahu bahwa kelompok Makassar, kelompok Riau ini sering sekali. Bahkan kejadian yang pernah membawa atau mengatasnamakan pimpinan kami, itu juga malah orangnya ada di lapas. Ini yang menjadi kekesalan kita bahwa kenapa kemudian orang yang berada di lapas bisa dengan mudah mengakses misalnya handphonenya ataupun mungkin bisa juga ya bersangkutan memegang laptop di dalamnya. Nah, jadi ini gambaran Pak, sehingga saya pikir yang paling penting adalah bahwa masyarakat korban kita letakkan pada hati kita dulu. Bagaimana kalau itu kita alami? Betul. Jadi sehingga rasa empati itu kemudian menjadi sebuah sikap untuk bagaimana perlindungan terhadap konsumen itu menjadi yang paling utama. Setuju Pak, setuju. Kemudian Pak Kabit, saya juga mohon supaya di dalam proses webinar ini juga saya minta kita sepakat dulu Pak gini. Kami beberapa kali di dalam mengajukan bukti kepada pihak Facebook itu sekarang agak sedikit sulit ya. Kenapa? Karena memang Facebook sangat represif apabila, artinya sangat aktif apabila data yang diminta oleh penegak hukum itu bersifat melakukan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Tetapi, ya ada tetapinya Pak. Misalnya contoh, terhadap kasus-kasus yang menjadi di sana korbannya adalah anak, kemudian misalnya
kasus yang korbannya adalah perempuan dalam perdagangan orang dan sebagainya. Nah, narkoba. Tapi ketika kasus-kasus yang kita adukan dengan nilai transaksi yang seperti ini, itu kadang tidak mendapat tanggapan. Nah, saya kira dalam beberapa kali rakor dengan para kasubdit seluruh jajaran Polda, itu kita sering menghadirkan Kominfo sebagai bagian daripada mitra kita. Supaya mungkin Kominfo sebagai leading sektor di dalam persoalan ini juga harus mengambil peran, Pak. Nah, terutama kita tidak melihat bahwa nilai korban yang jumlah yang sedikit yang menjadi korban. Contoh misalnya cuma 50.000, cuma 100.000. Tapi kalau sebenarnya ini diakumulasi, maka jumlahnya mungkin sudah miliaran, Pak. Nah, yang seperti ini kita mengalami kendala sekali. Sehingga kalau memang betul-betul teman-teman dari Kru Rio, saya beberapa waktu yang ditawarkan oleh Pak Jalil, karena saya terus terang saja punya beberapa usaha yang sekarang juga sudah buka lagi sebuah pet shop di Ternate. Dalam mungkin 2-3 hari ke depan kita sudah akan melakukan launching. Ini di dalam, mohon maaf ya Mas Eko, di dalam banner saya, dalam neon box saya itu sudah saya cantumkan logonya Kru Rio, artinya asik, keren. Mantap, Pak. Saya berharap bahwa kemitraan ini tidak sebatas pada apa yang kita sampaikan formal saja. Tapi kemitraan ini lebih kepada bagaimana kita melindungi kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun Pak, saya sebagai pelayan masyarakat sangat merasa bagaimana ketika posisi kita menjadi korban dalam suatu masalah. Setuju, Pak. Jadi pimpinan Polda itu sering sekali menyampaikan, Anda ketika menangani suatu perkara, posisikanlah diri Anda itu sebagai korban. Itu baru disampaikan beliau kemarin. Ya, karena kalau saya tidak seperti itu, Pak. Saya dari dulu sudah menyatakan itu, karena memang bagaimana ketika kita menjadi korban, tidak ada orang yang berempati dengan kita kecuali hanya orang-orang yang datang, misalnya hanya polisi yang kemudian merasa empati. Mau kemana lagi dia mencari keadilan? Mau kemana lagi dia mau ingin kerugiannya itu tergantikan? Ujung-ujungnya lari kepada kami. Dan itu dengan besar hati kami terima. Sekali lagi, mari kita sama-sama menempatkan diri kita sebagai representasi daripada para korban yang menderita kerugian dalam masalah ini. Sehingga Pak Eko, Pak Fajar, dan mungkin rekan-rekan lain yang menggunakan aplikasi online juga harus betul-betul memproteksikan diri, dan keamanan data adalah yang paling utama di dalam masalah ini. Saya lagi berpikir Pak, tadi sama Pak Fajar, bahwa yang menjadi kerugian, menderita kerugian itu bukan konsumen, tapi kiren misalnya yang mengalami kerugian. Nah ini mungkin saya terus terang belum terlalu masuk ke dalamnya, tapi mungkin perlu dijelaskan lagi Pak, sehingga kerugian itu kalau memang tidak dialami oleh, misalnya kerugian ada yang dialami oleh nasabah, tapi kemudian kerugian itu bukan pada dia, tapi diambil alih oleh kiren. Apakah memang seperti yang saya ceritakan tadi, dia melakukan kemudian itu digantikan uangnya misalnya, atau di refund misalnya. Mohon Pak Kabit, saya izin mungkin. Terima kasih Pak Jainal. Jadi gini, yang saya maksud sebetulnya penipuan atau hal yang merugikan terhadap sebuah platform terjadi di dua sisi. Apabila si pelanggar adalah orang yang teredukasi secara teknis, dia akan menyerang ke dalam, ngambil saldo user. Jadi para user itu punya saldo di dalam. Nah, saldonya yang disedot, dihack. Yang kedua, tipe yang agak, kalau kami bilang ini adalah tipe jalanan, yaitu mereka menipu dengan kelalaian, mengandalkan emosional, mengandalkan hal-hal psikis. Misalnya, saya bisa pancing orang itu untuk memberikan OTP ke saya, sehingga OTP ini saya manfaatkan untuk berbagai hal. Nah, yang kayak gitu kita nggak bisa ganti, karena ini yang memang tidak bisa diapa-apain lagi, pasti terjadi, dan pasti bagi sistem aplikasi ini dilakukan oleh user. Loh, kok oleh user? Buktinya OTP udah saya kirim dan OTP itu hanya diterima oleh user. Enggak, bukan saya aja yang terima, tapi user kedua terima, yang memanfaatkan user kedua. Nah, itu sudah nggak bisa di-handle sama sistem. Yang kayak gitu kita bisa memberikan laporan. Kita memberikan kronologis. Laporan itu yang kami sampaikan juga ke ASPI dan ke Bank Indonesia, telah terjadi penipuan begini-begini yang dirugikan nomor sekian. Ada hal lain mungkin, ini CSR. Kalau misalnya kita
melihat kasus ini benar-benar menghancurkan, mungkin ada hal lain di luar hal formal yang kita lakukan, kita hubungin, kita coba edukasi dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah teman-teman kan kebetulan CEO-nya saya dan saya juga ketua umum relawan TIK, Pak. Jadi ini agak-agak curang di saya. Saya edukasi armada saya di relawan TIK. Kayak gini ya. Sehingga teman-teman relawan TIK ini bisa lebih ayo dekat. Jangan dulu tawarkan aplikasi ke mereka sebelum mereka paham bahwa ada aturan main tentang privasi, bahwa handphonemu sekarang adalah uangmu. Jangan pernah lepas dari tanganmu. SMS-mu adalah hakmu pribadi, jangan pernah disampaikan. Bahkan sekarang banyak aplikasi kalau kalian tidak mengirimkan notifikasi via WhatsApp, tapi ada notifikasi yang dikirim via WhatsApp. Padahal WhatsApp udah jelas bisa di-cloning, contohnya seperti itu. Nah, beberapa hal ini yang kita coba terus belajar, kita terus juga mengedukasi di daerah. Pak Fajar, mungkin di situ dulu, tinggal beberapa menit soalnya. Oke, siap. Kira-kira begitu. Ini kayaknya kita perlu buatkan forum diskusi dan edukasi ke masyarakat tentang pengamanan, pemanfaatan teknologi pembayaran digital, Pak. Iya, melalui Kabit ini, Bang, melalui Kabit. Ya, Pak Kabit, ayo ajak kami, Pak Kabit, biar lebih kenal dengan teman-teman Ternate. Besok kalau pramugari di share ya. Jadi memang kalau dengan webinar seperti ini mungkin waktunya tidak cukup kalau menurut saya. Kesempatan lain tuh bisa kita lebih. Ya, Mas Eko nanti minta izin Pak Kabit dengan Pak Jainal, kita buat diskusi untuk masyarakat. Siap. Ya. Selanjutnya Pak Abdu, saya persilakan. Pak, saya kembalikan ke Pak Abdu. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian para pemateri dan terima kasih juga buat Pak Kabit, Pak Damis yang telah membantu untuk berkomunikasi langsung mencorongi pemerintah di sini. Nah, terkait dari beberapa poin yang saya tangkap itu ada beberapa pertanyaan yang kemudian telah terjawab oleh para pemateri ketika diskusi ini berjalan begitu hangat. Saya lihat sambil melihat beberapa pertanyaan di sana. Hanya saja sempat terputus untuk Pak Muhammad Sujudi karena terkait jaringan mungkinnya ada masalah. Jadi nanti di sesi terakhir mungkin bisa kasih sanggahan atau kalimat-kalimat penutup kiranya seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan yang sengit tadi sudah direncanakan mungkin pekan depan atau ya beberapa hari ke depan kita akan buat diskusi intens terkait penanganan dan sebagainya. Nanti bisa komunikasi lebih banyak. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman dan Pak Kabit, kemudian rekan-rekan dari UMKM yang ada di Maluku Utara atau di Ternate, mungkin di sesi berikutnya atau ada kegiatan terkait pembahasan seperti ini bisa di-share pada teman-teman lainnya agar informasinya itu tidak berhenti di sini saja. Nah, artian yang saya cover, yang ikut bergabung ini 23 orang ya. Tapi yang saya lihat untuk Kota Ternate masih sedikit kurang lebih seperti itu. Nah, terkait giveaway nanti kita sudah lihat beberapa yang hadir di sini. Nanti kita akan informasikan lewat akun Kurorio ya Pak. Ya. Nah, untuk Kurorio. Sedangkan untuk Gamalama Store nanti disampaikan oleh Pak Andi di sesi kesimpulan terakhir seperti apa, mungkin follow Instagram atau gimana, karena teknik marketingnya ya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau nantinya. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan adalah terkait rencana-rencana bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Di sini saya berdiri menengahi rekan-rekan sekalian, baik dari Kominfo, kemudian dari Relawan TIK, Kurorio, dan juga dari kepolisian dan juga UMKM, untuk saya siap untuk membantu hal-hal apa saja yang mungkin ada keterkendalaan di sana atau dibutuhkan bantuan. Seperti halnya sekarang saya sebenarnya sedang berada di kantor Diskom Sandi bersama Pak Damis ya untuk
bagaimana berkomunikasi dan menjalankan diskusi ini secara lebih baik. Hari Minggu saya lihat Pak Damis datang ke kantor memang luar biasa, semangat. Mantap, Pak. Oke, mungkin saya langsung beri kesempatannya karena tinggal beberapa menit lagi. Saya beri kesempatan sesi pertama kepada Pak Fajar menyampaikan sepatah kata yang menggugah semangat kita untuk bisa ketemu lagi, Pak. Kira-kira dipersilakan. Teman-teman semua, teman-teman YouTube yang nonton YouTube ini, terima kasih sudah bergabung. Saat ini memang saatnya kita, kalau kita memang merasa punya waktu, ayo kita dampingi masyarakat kita yang lainnya untuk sama-sama bersiap di pasca pandemi nanti. Bahwa memang eranya berbeda, teknologi jadi bahan utama untuk bisa berkarya. Nah, untuk itu, ayo dampingi masyarakat kita dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian kami juga siapkan berbagai solusi, salah satunya Kren. Silahkan download Kren. Kalau ada apa-apa, kontak kami karena di situ ada kontak personnya. Mungkin itu aja. Salam, tetap sehat, tetap menjaga sesuai dengan protokol kita. Sukses selalu, tetap bahagia. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Abdul. Pak Abdi, silakan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin ke yang jauh deh, biar Ternate bagian terakhir nanti. Langsung ke Pak Eko deh. Biar kita dengar penyampaiannya seperti apa. Silakan, Bang. Ya, hari ini hari sangat membahagiakan bisa bertemu saudara-saudara, Bapak Ibu, senior, adik-adik, rekan-rekan semua yang berada di Kota Ternate. Harapan sederhana kami adalah yuk bergandengan tangan untuk menyelamatkan UKM kita di masa pandemi, karena kehidupan ini tidak akan kembali ke masa normal yang seperti kemarin. Kehidupan ini akan menjadi new normal yang baru. Kita harus ada cara baru untuk menyikapi kondisi-kondisi yang ada. Saya sepakat dengan Pak Zainal yang berada di Polda Maluku. Yuk kita tingkatkan kewaspadaan kita dalam menjaga data privasi kita, dalam menjaga bagaimana menggunakan platform digital kita. Jangan takut dan jangan khawatir, kami sebagai relawan TIK Indonesia yang juga tergabung di dalam aplikasi platform digital Kururio siap mendampingi masyarakat yang berada di Kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya, bersinergi bersama juga dengan Bapak Zainal yang berada di Polda. Kita siap, Pak, mau ditelepon kapan aja, pasukan-pasukan relawan ini siap, Bang. Tanpa ada biaya sekalipun, karena kami sudah biasa turun di jalanan juga tanpa biaya apapun. Dan ucapan kami yang terakhir, yang besar tidak bisa disebut gelar, yang kecil tidak bisa disebutkan nama. Saya melihat muka-muka yang luar biasa dengan penuh harapan. Kami tunggu di Kururio, di aplikasi marketplace kita bersama. Di sana ada Pak Rudisrin Saleh, Ibu Manik, terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kita, Bu Rahma, Mbak Nanda, Mbak Cahya, dan semuanya. Yuk, jangan ragu untuk bergabung. Ini aplikasi anak kita, anak bangsa, anak Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Bapak Muhammad Sujudi untuk menyampaikan sambutan terakhirnya mungkin ya, prakata terakhirnya. Silakan Pak Muhammad Sujudi. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri teman-teman penggiat UMKM dan pelaku usaha, ini udah ada Kururio nih di Ternate saat ini dan juga di Indonesia. Kita manfaatkan dan kita harus berkembang, harus menyesuaikan diri dengan zaman yang sebelumnya kita nggak tahu, hanya konvensional, jualan lokal, dari tangan ke tangan, dari tangga ke tetangga. Sekarang saatnya ada Kururio yang masuk di tengah-tengah kita untuk memfasilitasi yang kita butuhkan. Supply dan demand-nya ini besar, tapi sarananya yang kita butuhkan. Nih sarananya itu Kururio, salah satu yang terbaik yang saat ini kita lagi mencoba untuk bisa menjadi mitra kita. So saatnya kita bisa bersinergi bersama. Mudah-mudahan Indonesia bisa besar dengan hal-hal yang kecil dari seperti ini dan juga dari masyarakat itu sendiri. Itu saja dari saya dan saya kembalikan ke Bapak Abdul
Ya, silakan. Terima kasih. Ini mungkin Ibu Rahma masih di sini. Halo, Bu. Mungkin Sudah masuk. Halo, Ibu. Silakan Bu Rahma. Ya. Pak, ya. Ya, silakan, Bu. Mungkin ada kalimat terakhir. Ini baru gabung Dr. Yusna ini. Mungkin beliau juga dari UMKM. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu, karena beliau terlambat. Oh iya, mungkin bisa di chat atau karena beliau lebih banyak beberapa menit untuk mungkin beliau ada pertanyaan atau apa, karena beliau banyak sekali di grup-grup UMKM. Berarti silakan, ini makin waktu aja ya? Iya. Boleh. Silakan Ibu Dr. Yusna. Bisa. Oke, sudah aktif mic-nya. Silakan Ibu. Baik. Ibu Dokter. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bu. Ya, makasih. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya baru bergabung. Saya masih pakai jas IWSS karena tadi ada webinar Cendekiawan Bugis Makassar dan baru selesai jadi baru bisa bergabung. Terima kasih Bu Rahma. Saya memang di beberapa grup UKM itu masuk dan memang saya juga sudah lama punya UKM. Cuman karena kesibukan saya di kampus juga yang akhirnya masih terhambat. Nah, kendala kita memang kebanyakan itu adalah kurirnya. Kemarin sempat daftar di Gojek, tapi ternyata akun kita tidak aman. Saya berapa kali ditelepon, itu minta foto ATM saya malah. Saya jadi bingung karena Grab tidak begitu, sampai saya sampai sempat marah karena maghrib. Jakarta dengan kita kan beda 2 jam. Ya, saya sampai bilang, saya ini mau sholat maghrib, Mas. Dia bilang, enggak usah sholat dulu, ke ATM dulu. Dia minta saya ke ATM. Akhirnya saya keluar semua. Iya. Jadi itu mungkin kendala kita, dan beberapa teman juga mengeluhkan itu. Nah, memang UKM kita pada masa pandemik ini agak mulai menurun ya, permintaan produknya. Jadi mungkin dengan adanya Kurorio ini, apalagi bisa menjamin akun kita, itu bisa membantu UMKM untuk bangkit lagi. Ya, mungkin satu mungkin yang harus kita atasi nanti, karena ini seperti waktu munculnya Gojek, itu muncul spanduk-spanduk menolak. Jadi ini memang perlu edukasi untuk ke masyarakat kalau Kurorio ini adalah produk anak bangsa. Benar. Ya. Jadi yang mengelola juga adalah orang yang di Ternate. Itu sangat penting. Karena di daerah saya Kalumata ini, Gojek dengan Grab itu agak susah. Ya, karena kita ada ojek pangkalan, tapi untuk mengantar produk itu agak susah juga. Untuk merekrutnya karena mereka mungkin susah pakai aplikasi dan lain-lain. Jadi mungkin nanti Kurorio saya sarankan kalau bisa ada pos-posnya setiap kelurahan begitu. Iya. Okay. Ya. Makasih, mungkin begitu dari saya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Oke. Mungkin itu sudah dibicarakan tadi, dan nanti mungkin Ibu Dokter kita bisa minta nomor kontaknya ya, biar bisa komunikasi langsung dengan pihak Kurorio. Saya di grup itu ada bersama Ibu Rahma di Kedai Halal. Oh iya. Pak Fajar juga di Jojo Online, Pak Fajar. Kami masuk di situ. Oh ya, oke, baik. Yang terakhir mungkin sebagai penutup dari Bapak Kompol Zainal untuk memberikan kalimat penutup sekaligus nanti mengakhiri webinar kita kali ini. Silakan Bapak Zainal. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat sayang, hari ini alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sangat bagus. Saya terutama ingin kepada dua rekan yang mungkin menjadi
dari tadi pembicaraan saya selalu ke sana, itu Pak Fajar dan Pak Eko. Kebetulan Bapak berdua adalah pengelola jasa ini, maka saya ingin berpesan bahwa hacker yang baik ketika Bapak terima ataupun ketika Bapak menerima sebuah masalah terkait dengan serangan terhadap aplikasi yang Bapak buat atau yang Bapak miliki, maka jadikanlah itu sebagai senjata untuk memperkaya diri Bapak, ya, untuk lebih memperbagus Kururio lagi dan lebih memperbagus Kiren lagi, sehingga serangan itu kemudian meskipun mereka telah membaca celah kita, tapi tentunya dengan serangan itu akan membuat kita lebih hebat di dalam menghadapi serangan-serangan berikutnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kami sebagai bagian daripada representasi korban, ya, jadi kami terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa rugi atau menderita kerugian akibat penggunaan atau akibat dia telah menggunakan aplikasi atau platform apapun saja. Silakan datanglah ke kami, karena kami sebagai pelayan tentu akan memberikan yang terbaik apabila ada bagian dari masyarakat kita yang sudah diusik ketenangannya terkait dengan kerugian yang dialami. Ya, silakan datang ke kantor kami, Direktorat Reskrimsus Polda Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Maliaro. Kami menerima aduan 24 jam untuk membantu siapa saja, seluruh warga kami yang dirasa haknya telah dilanggar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan kejahatan-kejahatan siber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin dari penyampaian terakhir dari Pak Kompol. Ada suaranya. Om Jalil lagi kayaknya ke kancing nih. Ya, udah. Silakan Pak Damis untuk menutup ya. Acara ini, silakan. Ya, terima kasih Pak Abdul udah bisa. Ya, sebelum saya menutup acara kita pada siang hari ini, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Fajar, Pak Zainal, Pak Eko, Pak Juljudi, Ibu Rahmawati yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini, sudah bisa bergabung, sudah memberikan ilmu ya pada kita semua, dan yang lain yang sudah bergabung, Ibu Dokter, saya sampaikan terima kasih juga atas waktunya, bahwa menurut saya pada pertemuan kita hari ini, materinya sangat menarik dan bermanfaat ya untuk kita semua. Ini merupakan ilmu baru yang saya dapatkan, saya pribadi dapatkan untuk sebagai ilmu baru. Mungkin ada kelanjutannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Abdul tadi, bahwa ada kelanjutan dari kebersamaan kita ini ya. Kemudian saya setuju sekali sama Pak Zainal bahwa ikhtiar itu sangat penting, kemudian perlindungan kepada masyarakat itu menjadi hal yang utama. Saya salut kepada beliau, insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terhindarkannya. Kemudian Pak Sujudi, kita tetap harus berkembang walaupun dalam kondisi seperti ini. Terima kasih semuanya. Saya dari Ternate menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah sempat bergabung. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dami semuanya. Terima kasih banyak semuanya.